Jadi di acara Hela Teater tahun itu ada acara pendamping yang namanya Bincang Sore. Bincang Sore ini akan memperbincangkan atau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia teater. Nah, untuk pekan ini kita akan bicara dengan Mas Putu Wijaya dari Teater Mandiri tentang bagaimana menulis dan menyutradarai lakon. Kemudian tanggal 5 April nanti ada Ine Febrianti dengan tema bagaimana gerakan bolak-balik dari panggung ke film. Nah, terakhir dengan Mbak Ratna Riantiarno tanggal 12 April tentang manajemen teater berdasarkan pengalaman teater koma. Jadi inilah program-program yang ditujukan untuk menambah kemeriahan dari festival tahun ini. Pada pertemuan pertama kita sebetulnya ingin tahu bagaimana tradisi penulisan atau penyutradaraan lakon berdasarkan kasus teater mandiri, karena kita tahu menulis dan menyutradarai lakon itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak banyak dilakukan orang ya, atau kelompok-kelompok teater hari ini saya kira. Kalaupun mereka menulis tentu dengan kualitas yang agak mengkhawatirkan, dengan kata lain agak sulit dibaca. Dulu para sutradara selalu adalah juga para penulis lakon. Misalnya kita bisa sebut Mas Putu sendiri, Rendra, Arifin Cenur misalnya, ya beberapa nama lain. Kalau sekarang Dindon juga. Kemudian Mas Nano, ada Iswadi, ada teman-teman dari Teater Garasi yang dikerjakan secara kelompok. Mungkin yang perlu saya sih ingin dengar cerita Mas Putu bagaimana memulai ya tradisi penulisan lakon di Teater Mandiri itu, karena berdasarkan catatan yang ada di sini kan Bila Malam Bertambah Malam itu lakon pertama yang ditulis tahun 64 ya Mas ya? Iya. Ketika Mas Putu masih di Jogja ya. Waktu itu sudah bengkel teater ya? Belum. Belum jadi anggota bengkel teater? Masih 20 tahun. Oke. Bagaimana Anda memulai tradisi penulisan lakon itu, dan bagaimana Anda membayangkan menyutradarai lakon itu? Dalam kasus ini adalah Bila Malam Bertambah Malam. Atau peta penulisan lakon pada saat itu kayak apa, Mas? Ya, saya kasih introduksi dikit ya. Teman-teman sekalian, selamat sore. Menulis lakon dan menyutradarai itu dua pekerjaan yang sebetulnya berbeda sama sekali, tapi juga berhubungan. Apabila keduanya bisa dijadikan satu, itu menjadi lebih bagus. Apalagi kalau diikuti dengan menulis lakon, menyutradarai dan bermain. Apalagi ditambah dengan menjadi pekerja artistik, kalau semuanya bisa disatukan pada satu orang, maka sebetulnya orang itu sendiri sudah menjadi sebuah teater. Dan ini bisa kita temukan sebetulnya pada Rendra, pada Arifin, pada Nano sekarang. Mereka penulis, pemain, sutradara, dan juga sebetulnya mempunyai selera artistik yang bagus. Itu teman-teman penata artistiknya kadang-kadang hanya menjalankan saja apa yang mereka maksudkan atau dikoreksi oleh dia sendiri. Misalnya Rendra akan mengatakan, ini settingnya terlalu ramai, jadi pemainnya masuk udah penuh banget, tidak ada gunanya pemain masuk. Jadi setting itu harus menerima pemain itu datang lalu menjadi bagian dari setting itu, misalnya seperti itu. Bisanya ngomong begitu kan karena dia mempunyai selera artistik yang tinggi. Teguh Karya misalnya, meskipun dia bukan seorang penulis, dia pernah bilang kepada saya, sutradara itu sebenarnya seorang penata artistik. Jadi jangan percaya kepada penata artistik, katanya. Kaulah yang penata artistiknya. Misalnya seperti itu. Nah, saya kembali kepada menulis dan menyutradarai, itu dua hal yang sebetulnya berbeda, tapi sangat berhubungan. Karena banyak sekali orang yang menulis dan tidak menyutradarai. Saya kebetulan menulis dan menyutradarai.
eh, apa yang bisa kita dapatkan dari menulis dan menyutradarai adalah ketika kita menulis, ide yang datang pada kita itu kita berikan bentuk dengan pelantaran kata-kata. Dan ketika itu terjadi, kadang-kadang kita sangat mencintai kata-kata sehingga begitu banyak kata-kata yang keluar dan kita sering terlalu sayang pada kata-kata itu sehingga ketika dia sampai kepada sutradara, sutradaranya kebingungan. Ini banyak hal yang sebetulnya bisa tak usah memakai kata-kata sudah dilakukan. Jangan-jangan hampir 90% dari pertunjukan itu bisa dilakukan dengan tindakan bukan dengan kata-kata. Jadi kata-katanya mubazir, tetapi memotong bisa dianggap mengganggu hak cipta. Nah, kalau misalnya penulis tahu bahwa banyak hal bisa dilakukan dengan aksi, maka kata-katanya sudah akan disunat sebelum dia tuliskan. Jadi kalau penulis itu minimal pernah ikut mengalami bagaimana naskah dituangkan ke dalam sebuah pementasan, dia akan tahu bagaimana kata-kata itu sebenarnya tidak perlu lagi ditulis karena dia sudah ada dalam tindakan. Nah, kalau dia seorang sutradara, maka dia akan tahu bagian-bagian yang tidak perlu ditulis lagi. Kalau Anda membaca naskah-naskah teater yang baru, di situ petunjuknya sedikit sekali. Karena sudah diserahkan kepada sutradara. Penulis percaya bahwa sutradaranya akan mampu menafsirkan, menerjemahkan, artinya penulis memberikan ruang kepada sutradara. Penulis juga ada yang tahu sekali bagaimana penonton, jadi dia memberikan ruang kepada penonton. Sehingga ketika dia menulis drama, dia memperhitungkan ruang buat sutradara, ruang buat pemain, bahkan ruang buat penonton. Bahkan juga ruang buat kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh orang yang akan memproduksi teater itu. Kenapa? Karena ada drama yang ditulis oleh seorang penulis yang sama sekali tidak peduli kepada hal-hal yang kecil itu. Misalnya dia menyebutkan ada kapal terbang, atau ada mobil, ada tembakan meriam, yang perlu ada meriamnya dan sebagainya, sehingga sulit sekali orang untuk mementaskannya. Karena itu banyak sekali drama-drama yang ditulis tapi tidak pernah dipentaskan. Ayub Rosidi mengatakan itu drama-drama closet, drama-drama yang hanya untuk dibaca. Saya kira kumpulan naskah drama dari Sitor Situmorang itu belum pernah dipentaskan, tapi enak dibaca. Prabu dan Putri dari Rustandi Kartakusuma misalnya, itu jarang kali dipentaskan. Karena pergantian settingnya berkali-kali, sehingga mungkin penonton lebih banyak menonton bagaimana setting itu diganti. Misalnya seperti itu. Sementara orang seperti Anton Chekhov misalnya menulis drama Satu Bapak, itu udah komplit segalanya ada di situ. Satu Bapak saja sudah cukup. Itu lebih indah daripada drama yang lebih indah dan lebih tajam dari indah yang 4 babak yang penuh berbusa kata-kata, tapi orang keluar nggak mendapat apa-apa. Nonton drama Anton Chekhov Satu Bapak itu kita sudah mendapat banyak hal. Jadi seorang penulis belum tentu dia seorang sutradara, dan seorang sutradara belum tentu dia seorang penulis. Tetapi kalau kedua hal itu digabungkan, bagus sekali. Nah, saya kembali sekarang kepada Bila Malam Pertama Malam yang kebetulan nanti akan dimainkan di sini tanggal 11. Tanggal 12 saya akan mainkan Hah, dan tanggal 13 saya akan memainkan Jepret. Mungkin saya akan ceritakan bagaimana terjadinya naskah itu dan bagaimana disutradarainya. Naskah Bila Malam Pertama Malam misalnya. Naskah Bila Malam Pertama Malam itu terjadi karena latar belakang kasta di Bali kan, persoalan kasta itu masih tajam. Pada tahun 64 orang bisa gagal menikah karena kasta. Orang bisa urung menjadi pejabat karena kasta. Kalau orang kastanya tinggi akan lebih mudah menjadi pejabat tinggi. Kenapa? Karena
dengan bahasa saja dia sudah bisa berbahasa rendah kepada pegawainya, dan pegawainya bisa berbahasa tinggi kepada dia. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa bahasa itu alat politik, itu betul sekali, karena orang pegawai rendahan terpaksa berbahasa tinggi kepada atasan. Kalau atasannya berkasta tinggi, susah dia. Tapi kalau dia berkasta tinggi, maka lebih mudah dia, meskipun kadang-kadang dia lebih tolol dari pegawainya. Misalnya seperti itu. Di dalam kasta ini ada masalah seperti ini. Kalau wanita Bali kasta tinggi kawin dengan lelaki yang berkasta rendah, maka kastanya hilang. Lalu dia akan menjadi orang biasa, bahkan dengan keluarganya dia harus berbahasa tinggi. Kalau lelaki yang berkasta tinggi kawin dengan perempuan yang berkasta rendah, maka perempuan itu naik kasta. Dan keluarga perempuan itu terpaksa harus berbahasa tinggi kepada anak gadisnya yang sudah kawin dengan lelaki yang berkasta tinggi. Ini memang tidak adil, tapi begitulah yang terjadi. Nah, saya bertemu dengan seorang gadis kebanyakan yang berpacaran dengan seorang yang berkasta tinggi. Gadis itu sangat takut. Kenapa? Karena kalau dia kawin dengan orang yang berkasta tinggi, maka hidupnya akan berubah. Sama dengan Lady Di kawin dengan Pangeran Charles. Itu hidupnya akan terbelenggu. Dia masuk ke dalam puri, dan 24 jam dia berada di dalam puri, tersiksa oleh bermacam-macam upacara, dan juga dia menjadi warga negara kelas 2 di sana. Karena dia berasal dari warga kebanyakan. Jadi dia takut sekali. Lalu lelaki itu, teman saya, minta kepada saya, bagaimana caranya mengatakan kepada gadis itu supaya janganlah takut karena saya orang yang tidak seperti itu, katanya. Lalu saya berpikir-pikir, lalu saya membuatlah sebuah drama. Lebih mudah membuatnya daripada ngomong karena orang tidak akan percaya. Di sana dikatakan bahwa masalah kasta itu sudah lalu. Jadi kasta tinggi itu yang tinggal adalah bahwa orang yang berkasta tinggi harus berbuat lebih banyak dalam hal lebih sopan, lebih pintar dan sebagainya, bukan dalam soal status sosial. Saya buat itu, kemudian saya pentaskan, tapi sayang sekali usaha saya gagal karena perkawinan tidak terjadi. Orang itu tidak jadi menikah karena perempuannya takut sekali. Kenapa dia takut? Misalnya begini, kalau seorang kasta rendah berkawin dengan kasta tinggi di Bali, itu kamar mandinya pun berbeda. Piringnya lain, beberapa tempat dia tidak boleh masuk karena dia warga negara kelas 2. Bayangkan kalau kamar mandi berbeda, dia tidak boleh mandi di tempat suaminya mandi, kan cilaka. Saya kebetulan ibu saya adalah orang yang berkasta rendah, kawin dengan bapak saya yang berkasta tinggi. Kalau ibu saya menstruasi, maka dia harus tidur di rumah yang lain, di rumah yang di bawah. Dia tidak boleh masuk rumah besar, tidak boleh juga masuk dapur. Ya mungkin maksudnya tidak boleh campur dengan suaminya, tapi ini secara fisik dia tidak boleh bermacam-macam hal, tidak boleh masuk dapur, dia tidak boleh bekerja pun tidak boleh, beristirahat semestinya. Jadi sangat menyiksa. Di dalam bila malam pertama malam, saya berusaha untuk mendobrak masalah kasta itu. Tetapi karena dramanya lucu, saya tidak mendapat tentangan dari orang-orang bangsawan. Mereka justru nonton dan ikut tertawa. Saya justru senang karena dari tahun 64 sampai sekarang saya belum pernah menemukan orang yang marah karena saya ejek kastanya, karena saya usahakan, saya coba langgar kastanya itu karena leluconnya. Kalau saya menuliskan dengan cara yang frontal, mungkin saya sudah lama dimaki-maki. Jadi saya tahu bahwa saya sedang melakukan sesuatu yang mungkin banyak tidak disukai oleh orang-orang dalam dan mungkin banyak ditentang. Karena itu saya lakukan dengan cara humor, sama dengan yang dilakukan oleh Sri Mulat. Karena dengan bersembunyi di balik humor, maka segala hal yang tabu bisa kita masuki
Dan itu saya lakukan. Dan itu yang mempermudah kemudian untuk membawa Bila Pertama Malam itu sampai hadir sekarang ini. Dan ketika dipentaskan, orang yang dikritik pun ikut tertawa dan senang, malah menghafal dialog-dialognya. Mereka tidak merasa disindir, tidak merasa tersinggung, malah ada yang ikut main, misalnya seperti itu. Jadi ketika menulis drama itu, saya memperhatikan bagaimana drama itu akan masuk ke dalam masyarakat. Saya termasuk orang yang sangat memperhatikan bahwa drama itu tidak hanya akan dibaca tapi dipentaskan. Dan ketika dipentaskan dia akan menyentuh banyak orang. Dan bagaimana caranya agar drama itu belum apa-apa sudah di-bredel. Jangan sampai drama itu belum apa-apa sudah dilarang. Bagaimana agar drama itu menyusup ke tengah-tengah orang dan orang tidak mengetahui bahwa drama itu memukul mereka. Jadi saya ingin mengawetkan, sama dengan ketika saya bekerja di majalah Tempo. Majalah Tempo adalah majalah mingguan. Saya selalu diberitahu oleh pimpinan-pimpinan, kita ini mingguan, bukan harian. Jangan mencoba bersaing dengan harian. Musuh kita adalah harian. Semua berita sudah diberitakan oleh harian. Kalau Anda kemudian mencoba memberitakan sesuatu akan gagal. Anda harus memberikan sesuatu yang awet. Bagaimana mengawetkan sesuatu agar orang tidak merasa ketinggalan membaca sesuatu yang sudah lewat. Misalnya seperti itu, dan itu saya lakukan ketika menulis drama Bila Pertama Malam. Saya mencoba melakukan pengawetan, saya mencoba melumpuhkan orang-orang yang mungkin akan berkuasa untuk melarang saya atau menjegal saya. Jadi saya menitipkan pesan saya secara tidak langsung ke dalamnya. Jadi sebagai penulis, saya sudah memberikan ruang kepada orang yang mungkin akan melarang saya. Kepada orang yang mungkin tidak senang kepada saya. Bahkan kepada orang yang mungkin tidak tertawa mendengarkan saya. Dan karena saya menghiraukan itu, kemudian saya membuat antisipasinya dengan cara menipu mereka dengan dagelan-dagelan, dengan bermacam-macam kekonyolan, sampai kemudian mereka menelan pesan-pesannya. Jadi sebuah drama selalu dimulai dengan sebuah gagasan yang masuk ke dalam kepala, sebuah ide yang masuk ke dalam kepala, dan kemudian kita mencoba memasangnya dalam cerita. Jadi cerita bukan yang terpenting dalam sebuah drama itu menurut saya ya. Cerita itu hanya jembatan untuk memuat ide-ide kita. Karena cerita itulah yang dipahami oleh orang. Seperti kita ngomong dengan bahasa Indonesia, kita bisa ngomong dengan bahasa Belanda. Supaya dipahami oleh orang, kita terpaksa ngomong dengan bahasa Indonesia. Dan karena cerita sesuatu yang mudah ditangkap orang, maka kita mulai dengan cerita. Kita memasukkan ide-ide kita ke dalam cerita. Jadi penonton mula-mula merasa bahwa kita bercerita. Tapi sebetulnya bukan bercerita. Kita ingin memasukkan peluru-peluru tajam ke dalam kepala orang melalui cerita itu. Jadi orang terkecoh seakan-akan dia sedang diberikan cerita. Sebuah cerita biasanya menarik kalau ada plotnya. Jadi kita harus mencari plot yang tidak diduga sebelumnya. Dan kalau itu sudah didapatkan, maka cerita itu akan diikuti sampai akhir. Tetapi sebetulnya bukan ceritanya, idenya. Sesudah itu, karena ini drama, kita memikirkan berapa lama penonton bisa tahan. Penonton kita itu paling banyak bisa tahan berkonsentrasi sungguh-sungguh dalam waktu 1 jam. Kalau kita ingin lebih, kita mesti memasukkan variasi-variasinya sehingga dia bisa tahan. Misalnya teknologi masuk ke dalamnya, kejutan-kejutan, suspense dan sebagainya. Saya tidak menguasai hal itu sehingga saya hanya bisa melucu. Lalu saya bikinlah drama pendek saja.
Dan itu menjadi drama Bila Malam Pertama Malam itu. Pada waktu saya membuat, saya masih berusia 20 tahun 64, ya masih romantis, sehingga yang penting adalah hal-hal yang puitis. Maka judulnya adalah Bila Malam Pertama Malam. Judul itu muncul karena waktu itu saya sedang ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba dia ingin mengatakan malam pertama larut, tapi dari mulutnya keluar Bila Malam Pertama Malam. Saya terkejut, wah ini bagus sekali. Lalu saya simpan itu dan saya keluarkan di sini. Memang waktu itu kedengarnya aneh, Bila Malam Pertama Malam kok mengulang, tapi lama-lama menjadi menarik juga. Seperti itu karena berbeda sekali. Itu Bila Malam Pertama Malam. Kalau mau meneruskan silakan. Makasih Mas Putu. Teman-teman sekalian, saya kira ini ada beberapa hal yang menarik ya. Jadi naskah ini kan sebetulnya naskah Mas Putu yang boleh disebut realis. Jadi ada cerita, ada plot, ada konflik kan, dari Gusti Biang marah sampai ketahuan bahwa dia tidur dengan wayan tua itu dan seterusnya. Jadi kelihatan tuh cerita. Sementara kan pada tahap berikutnya ada perkembangan baru bahwa misalnya kalau Aduh kan kita nggak dapat cerita kan, fragmen-fragmen dan tokoh-tokoh nggak ada namanya menurut saya. Jadi seseorang satu, seseorang dua gitu kan. Itu bagaimana perubahan dari bentuk yang realis dan berplot menjadi lakon-lakon yang bukan hanya tidak bercerita tapi judulnya tambah ringkas, Aduh, wah apa gitu, hanya satu kata Mas, dari 4 kata menjadi 1 kata, itu gimana? Iya. Cerita menjadi fragmen. Iya, saya gembira sekali karena ditanyakan soal Aduh. Saya mau tambahkan lagi Bila Malam Pertama Malam. Sebelum saya sampai kepada Bila Malam Pertama Malam, saya beruntung sekali waktu saya SMA ada Teater Indonesia dari Jogja namanya, dengan sutradara bukan Sastro Suwondo, siapa namanya? Mas Sumantri Sastro Suwondo. Dia dengan teaternya ke Bali untuk mensosialisasikan teater arena. Itu pada tahun 61 kalau nggak salah. Kita masih belum tahu teater arena pada waktu itu. Dia dengan teater Indonesia namanya pergi ke Bali, ke Indonesia bagian timur, khususnya Bali, membawa teater arena memainkan naskah Pinangan dari Anton Chekhov. Pemainnya antara lain M. Nisar sama Rondang Tobing. Itu pemain-pemain yang top. Sutradaranya adalah Mutingo Boshe. Saya waktu itu kelas 2 SMA. Saya sangat terpesona sama Anton Chekhov. Itu dialog-dialognya luar biasa. Cekatannya dan joke-joknya itu joknya liar, masuk akal dan menusuk dan cepat sekali. Luar biasa. Saya kagum sekali pada waktu itu dengan Anton Chekhov. Nah, dengan latar belakang Anton Chekhov itulah saya menulis kemudian Bila Malam Pertama Malam itu. Jadi dengan struktur, dengan pengetahuan, dengan kekaguman kepada Anton Chekhov, saya menulis Bila Malam Pertama Malam itu. Itu tahun 64, tetapi kemudian tahun 71 kira-kira berapa tahun itu ya? 7 tahun. 7 tahun kemudian saya menulis Aduh. Saya menulis di Jogja, Aduh saya tulis sesudah saya di Jakarta. Saya sempat masuk Astrografi, sempat membuat teater sendiri, dan kemudian tahun 67 saya di Bengkel Teater. Kebetulan saya sempat memainkan Waiting for Godot dari Samuel Beckett. Saya menjadi Poso. Saya kembali terpesona. Sesudah Anton Chekhov saya terpesona kepada Beckett. Ini 2 orang yang menunggu seseorang yang entah siapa,
Orang itu pun belum tentu akan datang. Siapa Godot itu tidak tahu, mereka menyebutnya Godot. Dan mereka cuma bercanda-canda menunggu. Dan pertunjukan itu 4 jam berlangsung dan penonton menonton. Dan ketika itu Rendra memainkannya dengan lucu. Artinya banyak humornya karena Rendra selalu mengatakan, aku tidak puas kalau tidak memberikan humor dalam pertunjukan. Saya pernah menonton Waiting for Godot di Jepang misalnya, tidak lucu sama sekali, serius. Dan Rendra lucu sekali, lucu, menarik gitu. 4 jam. Saya terpesona kepada Beckett. Beckett kok bisa menceritakan sesuatu yang tidak ada dan orang mau mengikutinya. Coba bercerita tentang sesuatu yang tidak ada, yang tidak jelas, orang kok mau mengikutinya. Tidak semua orang tahu bahwa itu naskah sudah mendapat hadiah Nobel. Kebetulan saya tahu bahwa naskah itu pernah tidak dihiraukan oleh orang. Sampai pada suatu ketika dipentaskan di sebuah penjara di Amerika. Dan mendapat sambutan yang luar biasa. Karena orang-orang tahanan itulah yang tahu apa artinya menunggu Godot. Dan Rendra waktu mementaskannya punya konsep seperti ini. Kita tahu, orang tahu bahwa manusia itu pada hakikatnya lahir dan pada hakikatnya juga mati. Tidak seorang pun bisa menolak bahwa dia lahir dan tidak ada yang bisa menolak bahwa dia mati. Hanya 2 itu. Tapi lalu datang Beckett, dia mengatakan satu lagi ada. Apa? Bahwa pada hakikatnya di samping orang itu lahir, di samping orang itu mati, orang itu menunggu. Wah, ini luar biasa. Orang itu menunggu dan ternyata betul. Anda menunggu, saya berarti berakhir bicara dan sebagainya. Jadi orang pada hakikatnya menunggu. Dan pada hakikatnya itulah yang kemudian membuat barangkali ya, itu tawaran-tawaran itu bersolak ketika Waiting for Godot itu dipentaskan. Dan sejak itu Waiting for Godot dipentaskan di mana-mana dan kemudian mendapat hadiah Nobel. Saya terpengaruh oleh itu. Dialog-dialognya sangat singkat, tapi kalau kita pikirkan sangat mendalam. Apa itu? Kenapa? Oh ya, masa? Misalnya seperti itu. Masa tapi diucapkan dalam situasi tertentu tiba-tiba aneh sekali, itu bermakna betul. Kemana? Kenapa? Kenapa aja, kalau kenapa kan biasa aja. Tapi kalau dilepaskan dalam situasi tertentu, kenapa? Itu lain sekali. Jadi bisa satu buku diceritakan kenapanya itu. Dan ini menyebabkan saya tergiur, terpesona, kagum, dan kemudian percaya kepada sesuatu. Lalu saya membuat improvisasi dengan teman-teman di Bali, teman-teman di Jakarta. Dalam improvisasi itu mereka berdialog secara ngawur aja. Tapi di dalam kengawuran itu kok kalau dikumpulkan ada sesuatu. Lalu kemudian saya menuliskan. Mula-mula judulnya Dab-Dab. Menuliskan dialog-dialog yang tidak karuan itu. Dab-Dab. Waktu itu saya masih bersama-sama teater kecil dengan Arifin Sinur. Ketika saya tunjukkan kepada Arifin Sinur bilang, ini kok barat banget, dia bilang. Konsepnya kok Anda menulisnya seperti orang, idiom-idiomnya idiom barat. Karena di dalamnya ada orang melempar dengan tomat, misalnya seperti itu. Kenapa mesti tomat? Orang Indonesia melempar dengan batu, dia bilang. Saya pikirkan itu apa yang kritikan Arifin Sinur. Dan karena dia saya anggap senior pada waktu itu, saya terima kritikannya itu meskipun dalam hati saya ingin membantah. Saya kira semua orang kalau dikritik mesti ingin membantah. Saya juga demikian. Saya ingin membantah, tapi saya juga terima. Saya juga menerima. Akhirnya saya renungkan kembali, saya revisi. Kebetulan ada sayembara penulisan naskah drama oleh IKJ pada waktu itu. Lalu sambil mencuri-curi di Tempo malam hari ketika orang-orang Tempo sudah pulang, saya menuliskan sesuatu. Lalu tiba-tiba saya berpikir, karena saya sutradara juga, kenapa saya harus memberikan tokoh itu nama? Kan sutradara bisa membagikannya.
Kenapa saya harus memberikan keterangan? Kan sutradara bisa memberikannya. Kalau toh saya memberikan keterangan, sutradara bisa dengan seenaknya bisa mengubahnya tanpa persetujuan saya, tanpa minta izin dari saya, karena itulah yang biasanya terjadi di Indonesia. Sutradara tidak pernah minta persetujuan pengarang. Akhirnya saya juga berpikir, kenapa saya membelenggu sutradara dengan nama? Kalau saya kasih nama tentu pasti akan ketahuan ini orang Bali, orang Jawa, orang seberang, orang Kalimantan. Saya akan membelenggu sutradara itu. Padahal saya ingin memberikan mereka kebebasan, saya ingin memberikan mereka ruang. Akhirnya saya beranikan diri saya, udahlah, gua nggak kasih nama. Seseorang aja, biar sutradara nanti yang membaginya berapa orang pemainnya, seperti itu. Ketika saya tulis itu saya masih ragu-ragu. Saya tunjukkan kepada Subha Asa, teman saya, coba baca ini, gimana? Dia juga, loh kenapa seseorang mesti ada namanya dong? Saya pikir-pikir lagi, nggak usah pakai nama. Saya coba aja, ini kan saya membara. Ya menang boleh, nggak menang juga nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya saya beranikan diri saya untuk ya udahlah. Sama dengan pada waktu itu saya juga menulis sebuah novel yang judulnya Pabrik. Dalam novel itu sama sekali tidak dijelaskan pabrik apa. Ketika saya baca, kalau saya jelaskan pabrik tembakau, saya tidak tahu tentang pabrik tembakau. Pabrik apa? Saya tidak tahu tentang pabrik. Ya udah pabrik aja. Karena bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah rebutan tentang pabrik, bukan isi pabrik itu. Saya tunjukkan juga kepada Subha. Subha bilang, ini harus jelas pabrik apa. Saya pikir loh kalau dijelaskan saya kan harus riset dulu. Saya nggak tahu. Apa orang yang nggak tahu nggak boleh menulis novel. Udahlah, ini novel ditulis oleh orang yang tidak tahu. Di dalam novel itu juga ada orang yang berbahasa Arab. Dia menerima telepon dan mendengarkan suara bahasa Arab. Lalu saya pikir, apakah saya harus riset dulu mendengarkan bahasa Arab dan menuliskan apa yang itu terlambat, nanti deadline-nya udah habis. Udahlah, bahasa Arab saya tidak tahu, saya tulisin huruf-huruf yang nggak keruan sehingga tidak bisa kebaca. Karena kalau saya dengarkan orang berbahasa Arab dan saya tidak bisa berbahasa Arab, kan kayak huruf-huruf yang nggak keruan itu misalnya. Ya udah itulah misalnya. Nah, jadi tanpa maksud untuk berontak, tanpa maksud untuk ngeledek, karena nggak tahu aja misalnya seperti itu, lalu saya tulis itulah. Jadi kondisi yang ada pada saya pakai untuk menulis. Dari sana kemudian muncul semboyan kami bertolak dari yang ada itu. Jadi ketidaktahuan saya, kebodohan saya, kepengecutan saya, ketidaktahuan, kemalasan saya, semuanya saya pakai sebagai sesuatu yang sah untuk menulis, dan itu menjadi menjadi yang seperti Anda bilang tadi. Dan kata-katanya yang singkat itu adalah bagian dari keterpesonaan saya kepada Beckett yang kok bisa memukau orang dengan kata-kata yang sederhana. Bisa menyuruh orang diam 4 jam dengan sesuatu yang tidak ada. Anjing, saya bilang dalam hati, ini gila. Nah, kemudian muncullah, saya lihat keadaan sehari-hari, banyak sekali orang yang bermaksud menolong tapi tidak menolong tapi kemudian juga sebetulnya membuat orang itu tambah sakit dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian menjadi itu. Sekian dulu. Terima kasih Mas. Teman-teman ada yang mau tanya? Kalau mana? Ada? Kalau tidak ada, saya mau cerita sedikit soal bahasa asing dalam lakon ya. Kalau dalam novelnya Pram itu dia juga nggak bisa bahasa Perancis, nggak bisa bahasa asing yang lain. Jadi ketika ada tokoh orang Perancis bicara dalam bahasa Perancis, dia tulis dalam bahasa Indonesia. Misalnya saya sampai di sini jam 4 pagi, katanya dalam bahasa Perancis. Jadi beres. Kalau Mas Putu kan bahasa Arab dia nggak bisa, tapi dia tulis dengan huruf-huruf yang nggak jelas di pabrik itu. Kalau Pram lain lagi, ya katanya dalam Perancis, katanya dalam Inggris, tapi dia tulis dalam bahasa Indonesia.
Ada yang mau tanya soal naskah? Atau sekali waktu tadi disebut Prabu dan sang putrinya Rustandi ya. Jadi satu ketika ada Asrul Sani, seorang eseis dan penyair segenerasi dengan Hairil, ketemu dengan Rustandi. Rustandi dengan bangga berkata begini kepada Asrul, "Rul, ini bukuku," kata dia. "Kau harus baca ini, karena saking pentingnya, kau baru boleh baca 20 tahun kemudian," kata Rustandi dengan bangga. Tapi kata Asrul, "Ya, oke." Tapi setelah itu dia nggak pernah baca sampai dia tua. Jadi cuek aja gitu, maksudnya pentingnya di mana gitu. Sementara Rustadi dengan bangga mengatakan Prabu dan Sang Putri itu sebagai sebuah naskah yang luar biasa. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya? Naskah-naskah tadi itu, Aduh, kemudian Anu dan ke belakang terus, terutama Aduh dan Anu Mas ya, itu apakah itu juga ditulis setelah membaca atau setelah tadi Mas Putu menyebutkan Beckett? Bagaimana dengan KPKP misalnya Mas? KPKP dan terutama KPKP lah ya, Arifin Sinur itu. Apakah itu juga menjadi satu musuh Anda di dalam menulis gitu loh, seperti juga Samuel Beckett? Pada tahun sesudah menulis Aduh, saya pergi ke Jepang. Tinggal di masyarakat Itoen, dan kemudian saya keliling dengan truk mereka, ikut dalam rombongan suara mereka. Kadang-kadang bertemu dengan orang Jepang. Suatu ketika saya diajak ke rumah seorang pelukis. Pentingnya apa? Bukan tiba-tiba, saya lihat di atas meja itu meja itu bukan dicat, tapi koran ditempelkan di meja itu. Koran Jepang ditempelkan di meja itu dan kemudian di laminating. Itu bagus sekali. Idenya itu, ini apa? Ini koran biasa ditaruh di situ dan kemudian di laminating. Itu bagus sekali. Saya jadi kagum sama dia. Terus kekaguman saya yang kedua adalah dia bilang, "Saya sudah berhenti membaca." Loh, kenapa? Kalau kita di Indonesia, sebelum saya berangkat kan, misalnya Wiratmo Sukito kan dikatakan dia kutu buku, kan kita kagum semua kepada dia. Kita kagum selalu kepada orang yang banyak membaca. Dan saya juga kagum sama Gunawan, kan membacanya apa saja dibaca kan. Orang-orang itu membaca banyak sekali dan menjadi minder kalau tidak membaca. Sekarang saya ketemu dengan orang yang mengatakan saya sudah berhenti membaca. Loh, kenapa? Saya bilang, karena saya tidak mau mengkopi mereka gitu. Saya tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Saya ingin murni gitu. Dan itu masuk ke dalam otak saya, membenarkan kemalasan saya. Jadi saya sebetulnya tidak membaca karena malas. Lalu orang ini memberikan saya pembenaran dan saya gembira sekali. Saya tidak pernah membaca misalnya itu. Jadi saya dibenarkan oleh dia. Saya pulang ke Indonesia dengan bangga bahwa saya tidak perlu membaca gitu. Kemudian saya membaca Krishnamurti, Bebas dari yang Dikenal. Krishnamurti bilang, bebaskan diri kamu dari segala-galanya, termasuk yang kamu kenal. Wah, ini bagus. Kalau saya membaca sesuatu, nggak mungkin saya bisa bebas. Jadi lebih baik saya tidak membacanya. Ini satu pikiran orang bodoh, seorang konyol, sama dengan pikiran-pikiran dalam tokoh-tokoh saya. Tapi kemudian saya pakai sebagai senjata. Saya lebih banyak berhenti membaca, kurang membaca, kecuali kalau terlintas di muka saya. Dan kebetulan sekali apa yang terlintas di kepala saya, loh, kok jadi penting gitu. Nggak tahu, itu mungkin mata saya ini mencoba untuk memberikan saya input yang bagus. Tapi saya jarang membaca ini, Irwan. Termasuk KPKP, aku nggak pernah membaca KPKP. Iwan Simatupang, aku berkali-kali bilang aku tidak pernah membaca Iwan. Orang nggak percaya, ya udahlah, nggak percaya juga tidak apa-apa. Tapi saya nggak pernah membaca itu. Emang jarang saya membaca. Kalau pementasannya iya. Membaca lewat pementasannya iya. Misalnya bukan KPKP ya. Yang drama yang mendapat hadiah itu apa ya? Sebelum KPKP
Mega-mega ya. Mega-mega saya juga nggak baca, tapi saya nonton pertunjukannya. Kebetulan kami sama-sama dalam satu pekan teater itu. Dia menulis mega-mega. Pada tahun 67, saya menulis drama di The Cup. Nggak tahu tiba-tiba ketika saya baca kembali, loh kok sama dengan mega-mega ini tentang ada orang mendapat lotre. Dapat lotre. Ini akan saya petaskan nanti yang judulnya H. Dan 67. Aduh. Oh bukan H. Iya betul H. Kenapa sama? Saya pikir-pikir lagi. Apakah karena saya terpengaruh oleh dia, ataukah karena obsesi lotre itu sama datangnya kepada saya. Saya ingat kepada Mangun Wijaya ketika dia bilang bahwa mungkin Danarto sama obsesinya dengan siapa gitu, sehingga kelihatannya hampir sama, tapi nampaknya sama, tapi sebetulnya tujuannya berbeda gitu, yang menggerakkannya berbeda gitu. Jadi itu. Jadi kalau ditanyakan kepada apa dengan KPK misalnya, kecuali dua hal yang betul-betul mempengaruhi saya, itu Anton Chekhov dan Beckett. Yang lain-lain mungkin secara tidak langsung barangkali bukan karena saya membaca itu. Anu itu masih terbelenggu oleh lanjutan dari Ado, karena Anu, Edan itu satu paket sebetulnya. Satu paket sebetulnya. Nah, saya ingin menambahkan sedikit karena hubungan menulis dengan sutradara. Saya tadi bilang soal H ini. H ini saya tulis 27 tahun yang lalu di The Cup. Ketika saya tulis, saya kira semua penulis ya, begitu dia selesai menulis, begitu dia yakin ini masterpiece. Tapi 5 hari kemudian mungkin dia udah maki-maki sudah apa yang dia tulis. 27 tahun kemudian saya mencoba mementaskan. Ketika saya baca, saya betul-betul sangat muak lah, sangat jijik kepada naskah itu, karena naskah itu sangat bombas, terlalu banyak kata-kata. Ketika saya mau menyutradarai, baru saya lihat bahwa sebetulnya terlalu banyak kata-kata yang tidak perlu. Lalu saya perbaiki naskah itu sampai kira-kira 90%. Saya ubah dan menjadi H. Jadi kemudian saya tulis kembali sebagai seorang sutradara menuliskannya menjadi H. Judulnya pun sudah lain. Dan drama yang saya pentaskan nanti pada tanggal 13 judulnya Jepret. Tadinya itu adalah drama yang judulnya Kromo. Sebuah monolog yang saya tulis ketika diminta oleh Dr. Amaroso Katamsi. Ketika dia ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-70, dia ingin membuat monolog. Lalu dia minta saya menuliskannya. Saya buat pada waktu itu kan pemilihan presiden, pemilihan umum persis seperti sekarang. Saya tulis judulnya Kromo. Tapi ketika saya baca lagi untuk Salihara, saya terkejut, ini kok bombas banget. Kata-katanya, kata-kata istri saya juga waktu mendengar dari dia, itu kayak pidato. Dia bilang itu kayak ngapain ngasih pidato, orang akan jenuh. Lalu saya ubah judulnya, saya bikin jadi Jepret, dan kemudian dramanya saya hancurkan begitu saja, barangkali tinggal beberapa kata, 9% dirubah menjadi Jepret. Dan bukan monolog lagi, tapi dia permainan untuk 5 orang yang saya pikirkan untuk Salihara. Jadi waktu saya mengubahnya, Salihara ini penontonnya orang-orang Salihara, tempatnya di Salihara, dan pemainnya orang yang cocok untuk Salihara. Jadi sutradara merevisi naskahnya sendiri untuk dimainkan di suatu tempat yang sudah pasti dengan orang-orang yang sudah pasti. Misalnya Gandung, aku main dong. Oh ya, aku Gandung harus main ini. Ada beberapa orang yang tidak main dalam naskah yang lain, nganggur, daripada dia nganggur saya mainkan. Jadi saya lihat orangnya yang akan main, saya tahu gedungnya, saya tahu penontonnya, idenya sudah lama di kepala dan sudah jadi naskah yang menyebalkan. Kemudian saya permak dan jadilah tonal yang nanti Jepret Anda akan tonton pada tanggal 13 itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa hubungan penulis dengan sutradara itu erat sekali. Bila sutradara itu menuliskan kembali
sebuah lakon, maka dia akan menuliskan apa yang akan dia pentaskan. Saya kalau menulis sesuatu, ada drama yang sudah jadi baru dipentaskan. Ada kalanya saya ingin mementaskan sesuatu tapi belum tahu dramanya, maka saya latihan lebih dahulu. 15 orang latihan, tiba-tiba yang tinggal hanya 10 orang. Itu menjadi model saya. Lalu ide muncul, ide yang ada di kepala saya masukkan kepada orang-orang ini. Seandainya saya ketemu 15 orang yang lain, dramanya bisa jadi lain. Seandainya saya bukan main di Salihara, jepret mungkin akan jadi lain. Karena itu, sering sekali drama yang saya mainkan berbeda dengan drama yang sudah saya tulis. Dan itu menjadi drama yang baru. Misalnya dalam drama Aum. Drama Aum itu terjadi ketika ada tragedi di Guyana ya. Tragedi pembunuhan diri dari umatnya di Guyana. Orang kok rame-rame membunuh diri, disuruh oleh pendetanya, kok mau? Saya terteror pada waktu itu. Kemudian ada berita lagi di koran, ada ular berkepala 2. Ada fotonya Nirwan. Loh, kalau diceritakan aja ular kepala 2 itu kan biasa lah, dalam kata kiasan juga ada. Tapi ini ular berkepala 2 ada. Saya lihat gambarnya, aduh, saya terteror, kok bisa begitu ya, tapi ada. Saya terteror. Kemudian ada lagi, di Afrika ada burung-burung yang menabrakkan dirinya ke atas tembok untuk mati. Bukan hanya manusia yang bunuh diri, ada burung yang menabrakkan dirinya dan mati. Saya terkejut, burung bisa begitu. Saya terteror lagi. Dan kemudian ada suku bangsa di Irian, bukan di Irian, di Afrika yang putus asa dan perlahan-lahan punah karena mati. Jadi dia tidak bisa hidup dalam kemajuan-kemajuan ini, sedikit demi sedikit mati dan punah. Saya terkejut, sementara orang semuanya ingin hidup, ini satu suku bangsa perlahan-lahan mati dan punah. Terteror saya. Ada lagi teror yang lain. Tiba-tiba di Bangladesh ada orang yang beranak 9. 9, bukan hanya anjing, bukan hanya tikus. Ini manusia punya anak 9, ada fotonya. Itu juga gunanya menjadi wartawan, jadi lihat banyak berita. Saya terteror. Teror ini kemudian menggerakkan saya untuk membuat drama Aum itu. Tapi baru di kepala. Dan kemudian saya berlatih dengan teman-teman. Siapa yang latihan, saya tahu, dan kemudian drama ini mendapat cantelan. Saya akan main di teater tertutup. Teater tertutupnya ada, pemainnya ada, lalu Wahyu ini kemudian dituliskan menjadi drama dan dimainkan oleh mereka. Seandainya saya ketemu orang-orang lain, dramanya akan lain. Dramanya judulnya Aum. Itu dramanya berasal dari teror seperti itu. Jadi dramanya ditulis sesudah latihan. Ada lagi yang lain. Di Jogja lagi. Jogja pada tahun 60-an lah. Ada pekan drama. Tiba-tiba waktu kosong, ada sedikit kosong. Saya pikir ini harus dipentaskan sesuatu. Lalu saya mulai mereka dalam kepala saya. Lalu saya mainkan sesuatu. Judulnya Matahari yang Terakhir. Saya mainkan monolog Matahari yang Terakhir. Dan ternyata bagus. Lalu Waluyo besoknya nanya sama saya, tolong pinjam dong naskahnya. Oh ya, nanti besok saya berikan. Saya pulang dan saya ketik naskahnya kira-kira sama dengan pementasannya, lalu saya kasihkan dia. Saya kirim ke Horizon tapi ditolak pada waktu itu. Lalu belakangan saya tulis kembali dan itulah yang menjadi drama yang judulnya, apa ya judul saya lupa judulnya. Tapi itu berarti bahwa dimainkan lebih dahulu baru ditulis kemudian. Ada lagi monolog yang judulnya Merdeka. Merdeka itu saya ceramah. Tadinya ceramah di depan guru-guru. Mengikuti SB ini yang bajunya saya pakai. Sastrawan bicara, siswa bertanya. Itu yang pertama kali waktu itu saya belum dapat ide sambil berjalan ke sana entah Sukabumi entah mana. Pokoknya di Jawa Barat.
Saya dengan Ucok pada waktu itu di dalam kendaraan, saya berpikir-pikir kira-kira apa yang mau saya pentaskan. Oh, saya dapat. Sampai di sana kemudian saya mainkan Merdeka itu, lalu kemudian saya tulis cerpennya dan itu menjadi monolog. Jadi ada yang naskahnya duluan, ceritanya belakangan, ada yang naskahnya duluan, kemudian dibenarkan lagi oleh penyutradaraan, ditulis kembali dan sebagainya. Bermacam-macam. Ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya hubungan antara menulis dan menyutradarai itu erat sekali. Kalau keduanya bisa disatukan, itu akan menarik. Tapi kalau tidak, minimal penulis itu, kalau dia melihat bagaimana proses penyutradaraan, mungkin akan lihat lain jadinya. Dan bagaimana kalau sutradara itu melihat sesuatu dituliskan, mungkin akan lain jadinya. Karena ada beberapa hal dari penulis yang sebetulnya tidak boleh dihilangkan. Sutradara mungkin menganggapnya berlebihan, tapi penulis jangan. Ini penting. Nah, itu bisa diselamatkan dengan berbagai cara. Misalnya, kalau ada kerjasama antara penulis dan sutradara. Tapi kalau itu udah satu orang, kerjasama itu kan sudah dengan sendirinya. Ya, begitu dulu. Ada pertanyaan dari Twitter. Dari siapa? Dari Leonardus di Twitter. Hah? Tolong tanyain dong, tetralogi dangdutnya gimana ya? Apa belum ada lagi? Tetralogi dangdut, Mas. Ayo, teman-teman semua, saya menulis sebuah novel bersambung di Suara Merdeka, itu kira-kira lebih dari 1 tahun. Saya katakan kepada redaksinya, kalau udah bosan, bilang sama saya, nanti saya akhiri. Kalau sebelum bosan, saya akan terus. Setelah 1 tahun dia bilang, sudah mulai, lalu saya berakhir. Dan itu kemudian saya tawarkan ke Kompas. Tadinya kepinginnya dibuat 1 kali. Karena saya tahu pasti di tengah-tengah nanti akan macet. Enggak, 2 kali dia bilang. Iya, 2 kali. Ditawar lagi 4 kali, ya 4 kali. Judulnya jangan dangdut, dia bilang, karena itu dia komersial. Yalah, saya mengalah apa judulnya. Jadi yang pertama judulnya, apa judulnya? Saya lupa judulnya. Yang kedua judulnya. Tapi setelah yang kedua, Kompas nelpon saya. Itu novelnya nggak laku, jadi ambillah lagi. Yang kami nggak bisa menerbitkan gitu. Ya udah, saya nggak bisa, kesel juga, marah juga, tapi mereka ini jadi nggak diterbitkan, kembali kepada saya. Kemarin saya ketemu seorang percetakan yang ingin menerbitkan itu, udahlah cari sponsor, terbitin nggak boleh. Kita bilang, saya nggak usah dikasih honor, kasih buku aja. Saya nggak tahu jadi nggak, tapi judulnya dangdut, saya bilang. Dia tertarik dengan kata dangdutnya. Dia pikir mungkin menjual. Sementara Kompas bilang itu dangdut itu tidak mereka sukai judulnya, seperti itu. Mas Putu, saya kira seperti yang sering didengar atau dibaca bahwa di teater mandiri itu kan ada 2 prinsip ya. Pertama, bertolak dari yang ada. Yang kedua itu teror mental, sebagai semacam merek dagang teater mandiri ya. Sebetulnya sejauh mana sih prinsip itu dianut atau diimani itu dalam latihan atau dalam produksi, atau itu cuma gagah-gagahan aja untuk supaya ada capnya? Kalau dibilang kegagahan itu bisa juga, karena teror, siapa yang nggak takut sama kata teror mental juga, apa ini, gagah sekali itu, kayaknya gagah sekali. Saya mulai dengan bertolak dari yang ada dulu. Bertolak dari yang ada itu apa? Ini sebetulnya kan ucapan dari orang miskin, orang-orang melarat yang tidak punya apa-apa. Sama dengan ini ya, waktu saya membuat telegram, saya nggak tahu bahasa Arab, tapi dan samping tidak tahu, saya juga malas. Saya tahu bahwa Pramudia Anantatur itu pengarang besar dan dia membuat riset. Saya kepingin sebesar dia, tapi saya nggak mau membuat riset karena saya malas. Masa orang malas nggak bisa membuat sesuatu? Masa orang yang apa adanya tidak bisa membuat sesuatu? Lalu saya tulis apa adanya saja, seperti itu.
Contoh lain adalah pada suatu ketika saya mementaskan GER di tim. Biaya pementasan itu kan kecil sekali. Kalau ada pementasan, prioritas saya adalah biaya itu, prioritasnya adalah honor pemain. Jadi lebih banyak saya memikirkan pemainnya. Pemain harus dapat honor. Dari dulu sampai sekarang pemain saya selalu dapat honor. Sedikit juga, tapi ada itu. Tidak pernah dapat honor. Kasihan mereka. Sekarang dapat makan, dapat honor juga itu. Karena itu biaya setting, biaya kostum tidak ada. Buat saya tidak masalah. Biaya setting, biaya kostum itu kan bagian daripada yang dipecahkan oleh kreativitas. Pada waktu itu tidak ada untuk kostum. Waktu itu kita mementaskan GER. Lalu saya putar otak saya, gini aja. Bekas-bekas spanduk itu kan kain-kain yang dibuang begitu saja. Tiap ada pementasan, ada spanduk dan habis pementasan dibuang. Banyak sekali di tim. Coba minta spanduk itu. Teman-teman lalu minta spanduk-spanduk itu gratis semuanya. Dengan spanduk-spanduk itu saya minta kemudian teman-teman membebat badannya. Jadi anatominya diubah, lalu badannya dibebat dengan spanduk itu. Spanduk itu kan berwarna-warni, tulisannya macam-macam. Ketika itu dimainkan di atas pentas, di dalam cahaya, gila, dia jadi mewah banget. Seperti kostum yang dirancang oleh siapa gitu. Saya sendiri terkejut. Padahal ini kan kostum yang berasal dari spanduk-spanduk bekas. Nah, dari situ saya mulai untuk mendaur ulang segalanya. Saya ke Jepang membawa pementasan dengan bertemu dengan teman-teman dari India membawa peti-peti besar segala macam. Saya dari Indonesia hanya membawa sebuah peti kecil, membawa layar aja. Sampai di sana teman-teman langsung menyerbu tong-tong sampah. Lalu tong-tong sampah di Jepang kan isinya macam-macam yang masih bagus-bagus pun dibuang. Kotak-kotak segala macam kita kumpulkan lalu kita membuat properti. Orang di sana bingung. Besoknya mereka pergi ke tempat-tempat sampah dan mengumpulkan barang banyak sekali. Lalu mereka bikin properti dengan kita dan dimainkan. Sama saja. Lalu di Amerika saya membuat pementasan bersama mahasiswa, pementasan negara pada waktu itu. Di Amerika itu, kalau kita ingin pementasan, karena mereka product oriented, diberitahu dulu produknya apa, biayanya berapa. Kalau setelah kita memberikan biaya, ada tambahan biaya baru, nggak akan dilayani. Saya kan masih memakai mentalitas Indonesia. Di tengah-tengah pementasan itu, pelatihan itu saya berpikir, wah ini bagus kalau ada bunga. Lalu saya minta bunga. Nggak bisa kata mereka, Anda harus bilang dulu. Sekarang minta apapun nggak boleh. Saya pikir gila banget orang Amerika ini. Lalu saya pergi dengan istri saya makan McDonald. Setelah makan McDonald, kertasnya saya bawa pulang. Saya bikin sama istri saya bunga-bungaan. Dan kemudian saya bawa ke dalam pementasan dan dimainkan. Mereka terkejut, itu kan bunga. Ini bunga kata saya. Kalau saya bilang ini bunga, dan saya ini percaya ini bunga, penonton juga ikut percaya. Dia bingung aja. Lalu kita mainkan. Dan ternyata nggak ada masalah. Pemain-pemain saya juga, saya bilangin, kalau kamu percaya ini bunga, penonton ikut percaya. Nggak perlu bunga asli. Kalau bunga asli mahal sekali di Amerika dan layu. Tapi kalau ini bunga kertas, tidak perlu bunganya bentuknya seperti bunga, hanya diremes-remes, dikasih lidi kayak bunga itu. Dan kamu memainkan saya seperti bunga, dan orang percaya itu bunga. Di situ saya makin percaya lagi bahwa berdolak dari yang ada itu sebetulnya sangat tergantung kalau kita percaya bisa, dan kreativitas itu dapat menyelesaikan segalanya. Biaya pementasan di Indonesia kan kecil sekali. Kalau kita menunggu biaya besar, mana mungkin ada pementasan. Dan kalau biaya itu kita pakai untuk honor pemain, nggak mungkin bikin apa-apa. Kalau kita mimpi sesuatu, saya mimpi sesuatu, tapi saya bikin apa yang ada pada, misalnya gini. Apa yang ada kamu di rumah? Saya tanya pemain. Ada kain-kain bekas, ada gitu, bawa. Nah itu kita bawa.
Kemudian saya harus membuat pisau misalnya, atau membuat apa. Saya bisa mengupah seorang tukang untuk membuatnya, tapi itu kan memerlukan biaya. Lalu saya suruh alung membuatnya, membuat topeng, membuat pisau. Itu pisaunya nggak kelihatan seperti pisau, topengnya juga nggak kelihatan seperti topeng, jelek sekali. Tapi saya bilang nggak apa-apa, ini kamu yang membuatnya, kita mainkan, kita percaya aja. Dan itu yang selalu terjadi. Artinya kostumnya dibuat oleh pemain, propertinya dibuat oleh pemain, segala-galanya dibuat oleh pemain. Kita maknakan sebagaimana yang kita inginkan dengan materi yang mungkin seadanya dan sejauh pengalaman saya jadi. Tentu saja dengan pengarahan-pengarahan. Ya kalau ininya begini mestinya begitukan. Tentu ada sentuhan situ dan saya percaya kepada disitulah letaknya kreativitas. Juga sensor ya, sensor. Banyak orang mengeluh tentang sensor. Banyak orang merasa bahwa tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa karena sensor keras. Saya punya pendapat yang berbeda. Saya bilang, berikan saya 1000 batasan. Saya masih bisa berbuat sesuatu yang sesuai dengan kemauan saya tanpa melanggar batasan itu. Saya belajar tentang hukum, saya tahu bagaimana caranya untuk mengakali hukum. Jadi jangan ditabrak. Kalau ditabrak kita jadi pahlawan. Saya tidak ingin jadi pahlawan. Saya juga takut sekali masuk penjara dengan polisi, dengan tentara. Saya takut sekali berhubungan dengan mereka. Saya takut. Saya pernah ketakutan di majalah Zaman karena ada tentara datang. Saya mencoba untuk berlindung kemana-mana, tapi ternyata tentara itu minta puisi. Dia mau mengadakan lomba puisi, saya jadi jurinya. Saya diketawain setengah mati oleh kawan-kawan. Itu mau cari juri puisi, Mas, bukan cari emas, Mas, misalnya. Jadi saya takut sekali kepada tentara, takut kepada polisi, karena itu saya tidak mau menabrak mereka. Tapi saya mau melakukan sesuatu yang mungkin mereka tidak sukai. Saya buat sesuatu yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak sempat mengetahuinya pada waktu dipentaskan misalnya. Jadi bertolak dari yang ada itu adalah mengakali apa yang ada pada kita itu, lalu mengoptimalkannya untuk mencapai apa yang kita maksudkan. Saya tidak termasuk orang yang menunggu dulu sampai biaya untuk mimpi itu ada baru memainkan. Tapi saya memainkan apa yang ada untuk sampai kepada mimpi itu. Kalau mimpi yang saya temukan itu tidak seindah mimpi yang seharusnya, tidak apa-apa, minimal saya sudah melakukannya. Lalu mengenai teror mental. Teror mental ini bagaimana? Saya pernah mengalami teror yang luar biasa di Jepang. Saya tinggal di masyarakat Itoen, masyarakat kebatinan. Bukan keinginan saya, tapi saya dikirim ke sana. Saya terpaksa di sana. 7 bulan saya di sana, di penjara, seperti di penjara lah, bekerja di ladang dan sebagainya. Sehingga malam-malam saya mencuri-curi pergi ke Kyoto, pergi ke kafe dan mendengarkan musik sampai pagi. Kita bisa beli 1 cangkir kopi, memesan 1 piringan hitam dan duduk sampai pagi. Tapi jangan ketahuan oleh Kunguna. Saya pergi ke situ. Pada suatu ketika saya tertidur. Kaki saya ngelonyor begitu ke kursi yang lain, bangku ya. Ketika tiba-tiba saya terbangun karena kaki saya ditendang. Ketika saya bangun, ada orang memakai jas dengan rambut pendek. Konon, Yakuza itu begitu. Yakuza itu pakaiannya rapi, rambutnya cepak. Jadi kalau di Indonesia yang gondrong-gondrongan itu yang apa ya, bermocora ya. Tapi kalau di Jepang rambutnya cepak dan ini, saya ditendang. Lalu diancam-ancam, dia berdua. Kelihatannya mabok. Temannya juga setengah mabok, tapi diam saja. Gila. Saya takut, saya ketakutan, betul-betul ketakutan saya di negeri orang. Dan saya bagian dari masyarakat komunitas kebatinan itu. Dan saya di sini sekarang, kalau saya ada apa-apa, malu masyarakat itu. Saya mau diajak keluar, saya mau diapa-apain. Tapi anak muda yang pemilik kafe itu memberi isyarat saya,
jangan mau keluar, jangan mau keluar. Saya diam di sana, saya hormat seperti Jepang, saya tunjukkan pos-pos saya, dia terus ngomel mengajak-ajak saya keluar. Saya diam saja, itu ada kira-kira setengah jam dia ngomel di depan saya. Orang-orang lain tidak berani, diam saja pura-pura tidak dengar. Sedangkan temannya tak tahu aja seakan-akan temannya tindakan itu betul. Saya kira saya udah akan nggak karuan di sana. Tapi setelah setengah jam dia reda, dia minum kopi, lalu dia keluar. Teman saya, penjaga kafe itu bilang kepada saya, tinggal di sini sampai pagi. Nanti saya antarkan kamu stasiun. Pagi-pagi anak muda itu mengantar saya ke stasiun. Saya pakai jaket pada waktu itu, saya balik jaket saya. Dan sejak itu, setiap ketemu dengan orang yang pakai jas dan rambut cepat, saya bersembunyi. Ketakutan saya. Dan itu menyebabkan kemudian saya pulang lebih cepat dari program yang seharusnya. Mestinya programnya 1 tahun, 7 bulan sudah saya pulang aja, tidak nyaman di situ. Saya pulang ke Indonesia. Itu benar-benar teror. Benar-benar teror. Tapi teror yang terjadi itu kemudian mengubah sesuatu dalam diri saya. Ketika saya sampai di Indonesia, ada banyak hal yang berubah pada diri saya. Jadi teror itu bukan terornya, tapi teror itu memiliki satu akibat yang panjang perjalanannya, kemudian mengubah kita, mengubah diri kita. Tapi bukan hanya itu saja. Itu salah satu contohnya saja. Saya melihat bahwa teror itu mengakibatkan banyak hal yang kadang-kadang langsung, tapi juga bisa tidak. Dan pengertian teror itu bukan hanya teror fisik, yang lebih banyak adalah teror rohani. Misalnya seperti itu. Saya membaca haiku dari Baso yang mengatakan, kalau nggak salah seperti ini, di hutan yang sunyi, di dalam danau yang tenang, tiba-tiba katak melompat, plung. Buat saya ini teror luar biasa. Keheningan dipecahkan oleh suara plung. Itu teror yang luar biasa. Jadi teror itu bukan sesuatu yang keras saja, tetapi sesuatu yang biasa. Di malam hari, sepi, hening. Tapi akan lebih senang lagi kalau ada tetes air di kamar mandi. Tes. Atau ada lolong anjing di kejauhan. Akan lebih sepi lagi. Ketika tidak ada suara sama sekali, sepi. Tapi kalau ada suara kecil, suara angin misalnya, lebih sepi lagi. Dan saya anggap itu teror. Bagian dari sesuatu yang akan mengubah sesuatu, yang akan membalikkan sesuatu dalam diri kita. Dan teror ini bekerjanya di dalam. Kalau bukan teror fisik ya, saya tidak bicara tentang teror fisik, tapi teror mental. Teror di dalam diri kita. Saya bercerita membelok-belokkan sesuatu, mengecewakan pembaca dan sebagainya, mengakali orang, itu sebetulnya adalah usaha untuk menteror mereka, batin mereka. Seperti Agatha Christie atau Sir Conan Doyle menulis cerita detektif. Agatha Christie misalnya kan formulanya begini. Pembaca dibuat seakan-akan dia tahu apa yang akan terjadi. Seakan-akan tahu pembunuhnya siapa. Oh, aku tahu pembunuhnya ini. Oh, aku tahu begini. Tapi tak seorang pun pembaca akhirnya tahu siapa pembunuhnya dan bagaimana ceritanya. Dia selalu mengecewakan, memberikan surprise dan mengejutkan. Buat saya itu semacam teror juga. Gitu. Jadi teror itu yang saya kemudian menjadi senjata saya, menjadi barang jualan saya, bukan cerita. Karena saya tidak bisa bercerita. Saya tidak bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang hebat. Saya tidak bisa memberikan satu gambaran-gambaran yang luar biasa. Saya tidak bisa memberikan satu hasil riset kepada orang. Saya tidak memberikan satu hal yang baru apa itu. Tapi saya bisa memberikan teror ini. Itu barang jualan saya. Karena banyak sekali juga teror di kepala saya yang setiap kali datang, oh ini datang. Dan itu kemudian saya tuliskan. Dan itu kemudian menjadi
barang jualan saya. Bertolak dari yang ada, teror mental menjadi barang jualan saya, tapi juga menjadi penolong saya dalam menghadapi pembaca, menghadapi penonton, menghadapi kesulitan, menghadapi juga kemiskinan, menghadapi juga sensor, menghadapi ketidakmungkinan dan sebagainya. Makasih Mas. Ada yang mau bertanya? Yang pertama dalam soal menulis, apakah Anda ketika menulis itu selesai menulis begitu, terus sudah dilepas, atau Anda termasuk orang yang melihat lagi, dibaca lagi, perbaiki lagi dan seterusnya sampai akhirnya puas baru kemudian dipublikasi? Satu ya. Kedua, soal kalau Anda pentas di tempat di negara asing yang tidak berbahasa Indonesia, itu bagaimana ya komunikasinya? Apakah Anda lebih memilih misalnya naskah-naskah yang tidak banyak berdialog, tidak banyak dialognya, lebih banyak akting tubuh, atau atau diatasi biasa saja dengan terjemahan misalnya di itu, atau bagaimana? Ya itu aja. Terima kasih. Saya pernah menjadi wartawan Tempo, dan Tempo adalah salah satu sekolah saya. Di Tempo itu, dulu ketika saya masuk Tempo, bekerjanya dengan mesin take. Jadi sebelum kita mengetik sesuatu, kita pasang karbon, ngetik, dikeluarkan lagi, dikoreksi, pasang karbon lagi, ngetik lagi, habis waktunya. Jadi lalu saya pikir, sementara saya tidak mau menghabiskan waktu di kantor, saya kan harus menulis, saya harus ke tim untuk latihan. Lalu saya pikir, saya harus belajar menulis press klar. Lalu segala sesuatu saya pikirkan dulu, baru saya tulis, saya ketik, saya nggak usah baca lagi, saya serahkan. Maunya seperti itu. Itu beberapa tahun harus dipelajari untuk menuliskan sesuatu, diketik, dan kemudian jadi gitu. Nggak usah memeriksa lagi. Itu mempengaruhi juga saya dalam menulis fiksi. Misalnya ada teman minta di sela-sela saya menulis, minta cerpen. Oh tunggu dulu, saya bilang, saya ketik, lalu saya nggak baca lagi, saya kasihkan dia. Tolong perbaiki ejaannya itu. Saya ejaannya jelek sekali, banyak sekali salah tulis. Tapi kalau saya baca lagi, pasti saya ubah. Itu penyakit saya. Dan kalau saya ubah, itu pasti akan saya baca, saya ubah lagi. Habis waktunya. Daripada saya mengubah-ubah apa yang saya ketik, kan lebih baik saya bikin sesuatu yang baru. Jadi dalam pikiran saya bernegosiasi, udahlah sekali aja ngetik. Kalau ngetik yang kedua itu bikin yang baru. Seperti itu. Jadi secara garis besar, saya jarang membacanya lagi, kecuali kalau itu untuk dipentaskan. Kecuali kalau itu untuk kalau membuat skenario dan sebagainya. Kalau karya-karya cerpen, itu jarang saya tulis. Kalau sekarang misalnya, sekarang ini saya belum bisa ngetik karena tangan saya ini belum bisa dikoordinir dengan bagus. Saya bekerja dengan BB, dengan jempol saya aja. Itu sering jempol saya terlambat, pikirannya lebih cepat, sehingga kadang-kadang tulisannya berantakan. Lalu istri saya membaca dan dia memperbaiki kata-katanya. Kadang-kadang diubah juga oleh dia. Gitu. Tapi saya baca lagi, kalau artinya berubah, saya ubah. Seperti itu. Jadi ada, bukan karena saya jago, bukan sama sekali bukan, tapi karena efisiensi aja. Karena saya punya penyakit, kalau saya baca saya mengubah apa saja. Kalau sudah jadi buku pun saya baca, ingin saya ubah lagi. Film misalnya saya tonton, wah kalau saya bisa mengubahnya saya mengubah seperti itu. Kan cilaka sekali. Jadi penyakit itu saya terapi dengan cara udahlah, daripada mengubah-ubah lagi, saya bikin yang baru aja. Seperti itu. Dan sekarang soal pementasan. Di luar negeri, saya lebih banyak mementaskan sesuatu yang tidak memakai bahasa. Sejak tahun 61 sampai 2003, saya membuat pementasan-pementasan yang tidak memakai bahasa. Jadi hanya memakai layar saja,
hanya memakai bayangan-bayangan dan memakai musik. Dan itu mereka cepat menangkapnya. Di waktu pertama kali main di Jepang misalnya, mereka ingin saya memainkan naskah Kopaukun pada waktu itu. Ada beberapa dialog. Lalu mereka ingin membuat subtitlenya. Terus saya menolak, jangan. Saya ingin penonton melihat, bukan mendengar. Biar mereka tidak mengerti, tidak perlu karena artinya tidak begitu penting. Yang penting adalah image-nya itu akan mengirimkan perasaan-perasaan yang berbeda kepada setiap orang dan itu tidak apa-apa. Seperti itu. Akhirnya mereka menerima dan tidak dipakai teks. Jadi saya di luar negeri mementaskan tidak memakai teks. Kalau memakai teks itu disalin dengan bahasa mereka. Atau kadang-kadang saya mengajak orang-orang di luar negeri itu untuk ikut memakai bahasa mereka hanya untuk jembatan saja. Jembatan supaya mereka merasa familiar. Kolaborasi dengan beberapa orang mengucapkan beberapa kata, tetapi sebagian besar adalah tontonan yang visual. Hanya untuk jembatan karena saya termasuk orang yang sangat hero kepada penonton. Saya bukan sutradara yang tanpa penonton. Penonton buat saya muliakan mereka. Saya juga merasa berdosa kalau mereka tidak bisa menikmati apa yang saya katakan atau saya tidak mampu memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Tidak untuk mengikuti apa yang mereka mau, bukan. Minimal untuk sesuatu yang bisa mereka rasakan itu. Dan ini memerlukan jembatan-jembatan. Antara lain kan sudah saya katakan tadi, lelucon misalnya, gambar-gambar misalnya, lalu beberapa kata-kata kunci misalnya dari kata-kata setempat. Itu saja. Oh, nama aku Idat dari Teater Syahid. Idat dari Teater Syahid. Aku mau tanya, kalau dalam setiap penulisan naskah drama itu, apakah setiap penulis itu harus menempatkan dirinya sebagai tokoh dalam naskah itu? Atau dia bebas menjadi siapapun atau tidak sama sekali berperan dalam naskah yang dia tulis? Kalau kamu tanyakan kepada Nano, kepada siapa lagi penulis drama, mungkin beda-beda jawabannya. Jawaban saya jangan dianggap kebenaran. Jawaban saya hanya sebagai alternatif saja. Nah, itu sah saja. Kalau kamu ingin menjadi seseorang entah siapa, itu boleh. Kalau kamu ingin menjadi salah satu tokohnya, boleh saja. Kamu kan punya kebutuhan sendiri-sendiri. Sama dengan membuat film. Kameranya boleh objektif, boleh subjektif. Boleh mewakili mata pemain, boleh juga mewakili mata dewa. Mata seseorang bisa dari mana saja. Jadi kalau membuat, cuma ada konsekuensinya. Kalau kamu menjadi tokoh, maka tiba-tiba naskah itu menjadi monolog kamu. Itu menjadi indoktrinasi kamu. Itu bisa menjadi pidato kamu. Sulit untuk mengekangnya untuk tidak menjadi pidato kamu kalau kamu tidak menjadi tokohnya. Tapi kalau memang mau kamu begitu, tidak apa-apa. Kalau kamu menjadi salah satu tokohnya, akan sulit bagi tokoh lain untuk membantah kamu. Karena kamu pasti akan merasa kamu yang lebih benar. Lalu kalau kamu menjadi seseorang yang lain sebagai penonton saja, itu ada celakanya juga karena kamu tidak akan menjiwai tokoh-tokoh itu. Jadi bagusnya adalah kamu harus menjadi setiap tokoh itu. Setiap tokoh itu adalah kamu. Jadi yang jahat itu kamu, yang baik itu kamu, yang jelas itu kamu. Dan ketika kamu membuat dialognya, kamu seakan-akan itu kamu. Jadi kamu lontarkan sebaik mungkin. Sehingga kamu lawan kamu dan kamu bisa bingung. Ini kok kebenaran lawan kebenaran. Jadi seluruh kepintaran kamu pasang di tokoh yang kamu sukai. Tapi kepintaran kamu juga pasang di tokoh yang tidak kamu sukai. Ini akan terjadilah tabrakan. Dan tabrakan itu menjadi problem kamu. Di situ muncullah. Mengarang itu tidak mudah.
Mengarang itu adalah meditasi. Mengarang itulah membantah diri sendiri, menabrak-nabrak diri sendiri, menghujat-hujat diri sendiri, kemudian mencari jawabannya, bertanya lagi, menggali terus, dan kadang-kadang menemukan sesuatu yang tidak pernah kamu temukan sebelumnya. Itu sebabnya saya bilang meditasi. Di dalam menulis itu kamu membantah diri kamu, menambahkan bantahan kamu dan sebagainya, sehingga ketika kamu selesai mengarang, kamu baca, kadang-kadang kamu heran, ini nggak pernah saya pikirkan. Ya tidak pernah, karena kamu berpikir dengan cara karakter yang berbeda. Nah itu, jadi resep saya pribadi ini, kalau kamu menulis drama, jadilah setiap tokoh itu, dan jiwailah setiap tokoh itu, dan mainkan dengan sesungguh-sungguhnya. Kamu mainkan jadi seorang jahat yang memperkosa orang. Tunjukkan kenapa kamu perkosa dia, tunjukkan bahwa kamu benar, tunjukkan bahwa kamu tidak bersalah, tunjukkan bahwa kamu pantas dipuji, tidak perlu masuk penjara dan sebagainya. Sementara polisinya mengatakan sebaliknya, dan di situ akan terjadi perbenturan yang bagus sekali, dan kamu akan mencari jawabannya, sehingga proses menulis akan menjadi proses mencari, proses berdiskusi kepada diri sendiri, bukan sesuatu yang mudah. Jadi bukan cuma pidato itu. Ya maaf, saya Jafar juga dari Teater Syahid. Sempat saya menjumpai beberapa sutradara yang mereka menamakan konsep penyutradaranya itu dengan pendekatan eksploratif. Jadi mereka tidak tanpa memperbantukan naskah atau apa. Jadi mereka cuma mengandalkan ide-ide yang sekarang sedang marak di masyarakat, kemudian mengangkat isu tersebut dipentaskan di atas panggung begitu. Nah, kira-kira batasan-batasan apa atau perlu atau enggak membatasi ide-ide itu untuk sampai kepada penonton? Seperti aku dengar tadi Mas Putu juga beberapa pertunjukannya juga tanpa memperbanyak dialog atau apa, hanya dengan visual atau apa. Kira-kira dalam hal itu ada nggak sih, perlu nggak sih batasan-batasan untuk sejauh mana kita memahamkan penonton? Saya ulangi lagi, kamu bertanya dengan saya dan tentu saja ini jawaban saya. Kamu kalau bertanya sama orang lain mungkin jawabannya lain. Batasan-batasan, saya termasuk orang yang percaya bahwa tidak ada hidup yang tanpa batasan. Manusia tidak mungkin tanpa batasan. Kalau kamu masuk dalam kehidupan pasti ada batasan. Tarzan pun ada batasan-batasannya di rimba, karena ada macan, ada apa yang bisa menerkam dia. Jadi selalu ada batasan-batasan. Tak mungkin tanpa ada batasan-batasan, apalagi kamu hidup di masyarakat, apalagi ada penonton. Kamu kan menghadapi penonton, ada batasan-batasan. Kecuali kamu tidak peduli pada penonton, tidak memerlukan batasan, ada batasan-batasan. Yang jelas kemudian, kalau eksplorasi itu kemudian memakai naskah orang lain atau memakai cantelan naskah orang lain, itu tidak boleh. Itu melanggar hak cipta. Tapi itu banyak sekali dilakukan. Saya dalam festival teater, saya pernah menjumpai seorang penulis dan sutradara yang mengatakan dia ingin mementaskan naskah saya, tapi kemudian dia menuliskannya kembali dan hanya memakainya sebagai satu rangka kecil itu. Saya bilang pada dia, nggak usah pakai naskah gue. Naskah saya biarin aja begitu. Kamu kalau ngarang naskah, ngarang aja naskah, eksplorasi aja semua sesuka kamu. Kalau kamu ingin menafsirkan, mengadaptasi boleh. Tapi kalau kamu ingin mempergunakan seenak perut kamu, nggak bisa, itu melanggar hak cipta. Nah, itu kalau memakai naskah orang lain. Tapi kalau tidak memakai naskah orang lain,
tidak apa-apa. Kamu boleh saja melakukan apa saja yang kamu mau. Tidak ada yang melarang. Tapi kalau kamu mempertunjukkan itu di depan penonton yang kamu undang, apalagi mereka membayar, kamu dibatasi oleh rasa harus menghormati penonton yang datang kepada kamu untuk menonton, untuk melihat kamu. Kamu harus menghormati mereka dengan memberikan mereka arti kehadiran mereka. Artinya eksplorasi itu harus dibatasi dengan bahwa itu cukup bagus untuk ditonton. Kalau tidak, kamu tonton sendiri aja. Itu masih dalam laboratorium kamu. Itu masih dalam eksperimen kamu. Ada eksperimen yang bisa ditonton, tapi ada eksperimen yang sebetulnya untuk kamu saja. Obat-obatan yang masih dalam eksperimentasi kan tidak dijual. Dicobakan kepada binatang, dicobakan kepada ini, baru kalau itu berguna ini. Tapi kalau kamu ingin mementaskan eksperimentasi kamu, katakan ini eksperimen. Pementasan eksperimen. Jadi penonton, oke lah, apapun yang kamu lakukan, kamu tidur 2 jam, sudah penonton menonton, mereka mau. Kalau kamu bilang ini eksperimen. Tapi kalau ini pertunjukan, maka dan itu dijual misalnya segala macam, kamu dibatasi oleh hak penonton untuk menerima sesuatu dari kamu apa. Kalau itu bagus, tidak apa-apa. Tentu kalau itu jelek, kamu tidak bisa bilang, memang saya ingin mendatangkan sesuatu yang jelek. Nggak bisa begitu. Jadi jawabannya adalah, eksplorasi itu sah. Kalau itu bagus, itu bagus akan mendapat sambutan. Tapi kalau itu tidak bagus, sebaiknya ditonton sendiri dulu. Dijadikan sesuatu yang merupakan percobaan-percobaan kamu. Nanti kalau sudah siap, baru dimainkan. Baru dimainkan di depan orang untuk menghormati mereka. Seperti juga menulis kan, untuk menghormati orang, ada redaksinya yang akan menyeleksi. Mesti ada seleksi. Kalau tidak ada seleksi, nanti apa saja, kasihan penontonnya. Tapi tentu saja ada orang lain yang akan menjawab, sah saja, apa saja boleh, silakan. Tapi kamu juga harus siap bahwa tidak akan ada orang yang menonton kamu. Kalau kamu semena-mena dalam bereksplorasi, kamu juga harus berani, nanti penonton juga akan semena-mena melempari kamu batu, meninggalkan kamu dan sebagainya, dan ada kemungkinan mendatangkan keamanan untuk menangkap kamu yang sudah mengganggu keamanan. Misalnya karena mengganggu ketentraman di sekitar kamu, misalnya seperti itu. Terima kasih Mas Putu. Teman-teman sekalian, saya kira sudah 1,5 jam kita ngobrol dan banyak hal yang sebetulnya dikatakan yang kita tidak tahu sebelumnya tentang sastra dan teater khususnya Mandiri ya. Saya kira ini pengalaman berharga dan banyak hal yang belum terjawab, tapi waktunya sudah tidak mungkin lagi. Terima kasih sudah datang, dan nanti malam jam 8 akan ada pentas terakhir dari Eriktus dan Ina Febrianti. Yang mau nonton silakan. Mas Putu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol. Tepuk tangan yang meriah untuk Putu Wijaya. Selamat sore.